Selamat pagi Bro and Sis semua. Salam jumpa kembali di Cafe Morning with God. Tema kita hari ini adalah takut akan Tuhan. Saya mengutipnya dari Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Wanita berhikmat, wow, engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes. Bro and Sis semuanya, pandemi yang kita alami saat ini sudah berjalan 1 tahun lebih. 1,5 tahun tepatnya kira-kira ya. Pada awal pandemi ini, saya masih menganggapnya biasa-biasa saja. Saya masih tidak terlalu takut, masih seenaknya, masih keluar, jalan-jalan, makan di luar. Saya masih kadang lupa pakai masker, ya. Saya mengira pandemi ini akan cepat berlalu, tidak akan sampai seperti ini, ya. Tapi puncaknya adalah ketika Paskah tahun 2020 yang lalu, sepupu saya meninggal karena COVID. Hal itu sangat memukul saya. Ketika pada awalnya saya masih suka melanggar aturan, masih suka menyepelekan, tidak pakai masker, jalan-jalan, kepergian sepupu saya memukul saya. Dan saya jadi tahu bahwa ketika saya tidak taat pada aturan, ketika saya melanggar aturan, ketika saya menyepelekan aturan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak hanya pada saya, tetapi juga pada orang lain, orang-orang di sekitar saya. Terlebih lagi ketika saya membaca dari Kolose bab 3 ayat 22 tadi. Saya bacakan sekali lagi. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini, di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Tuhan menegur saya sangat keras. Ketika saya tidak taat pada aturan, ketika saya tidak menuruti aturan dari pemerintah. Notabene aturan dari pemerintah adalah aturan yang bisa saya lihat, yang bisa saya lakukan. Itu saya tidak mau mengikuti aturannya, saya tidak mau taat pada perintahnya. Apalagi kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka saya menyadari bahwa saya harus hidup takut akan Tuhan. Dimulai dari menaati peraturan pemerintah, menaati aturan yang ada di dunia ini. Saya tidak bisa membayangkan apabila hidup saya tidak teratur dan tidak mengikuti aturan Tuhan dan tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Bro and Sis semuanya, takut akan Tuhan dalam hal ini bukan berarti kita takut pada hukumannya, tetapi terlebih karena kita menghormati Tuhan, terlebih karena kita mengasihi dan mencintai Dia, karena kita ingin menyenangkan hatinya, ingin berbuat yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi, kalau kita mau hidup teratur, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Terutama di dalam camp wanita berhikmat, saya kira ibu-ibu semua pasti masih ingat ketika sesi yang keempat menetap di luar Kanaan. Bagaimana kita harus melakukan hidup yang teratur, hidup yang takut akan Tuhan, tidak melakukan dosa, tidak berbuat jahat. Maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah pada kita. Dia akan menetapkan kita untuk hidup di dalam tanah Kanaan yang penuh kelimpahan. Tuhan akan memampukan kita untuk meningkatkan potensi kita dan mempunyai dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi semua itu harus kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Karena kita mengasihi Dia dan menghormati Dia sebagai Tuhan dan pemilik hidup kita. Taat dan patuh pada Tuhan adalah kunci hidup yang berkelimpahan. Kunci hidup yang diberkati oleh Tuhan
dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan di dalam segala hal, di dalam segala segi kehidupan kita. Mulailah dari diri kita sendiri. Kita membangun kebiasaan untuk hidup takut akan Tuhan dengan menyediakan waktu berdoa, menyediakan waktu untuk hening sejenak setiap hari, memeriksa hati dan batin kita, mengevaluasi diri kita pribadi. Apakah dalam satu hari ini hidup kita sudah benar? Apakah dalam satu hari ini hidup kita sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita sudah layak di hadapan Tuhan? Kita tidak perlu menuntut orang lain untuk hidup takut akan Tuhan, tapi kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Dan setelah itu, kita bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Mari kita sama-sama mengubah hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM for His glory. Selamat pagi ibu-ibu.